akan banyak di akhir zaman itu masjid yang berdiri, tapi bukan tujuannya untuk Allah. Ada masjid yang dibangun untuk berlomba-lomba dalam kemegahan. Ada masjid dibangun untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih rajin, siapa yang lebih ahli dalam ibadah. Dan ini poin penting, ketertipuan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, dibangun masjid yang tinggi, dan mereka tidak tahu apakah masjid yang mereka bangun mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan mereka, atau justru menimbulkan madarat, mafsadat bagi yang lain. Ketika Nabi mengatakan kelak di akhir zaman, kata Nabi, muncul bangunan-bangunan masjid itu bermegah-megah, tapi di dalamnya orang bukan beriman kepada Allah, tapi justru bermain. Orang di dalamnya la yusalli fihi bal yatabaha. Mereka justru masuk ke dalam masjid bukan untuk salat, tapi hanya untuk membangga-banggakan diri. Dan uniknya, gara-gara masjid ini, gara-gara kepengurusan masjid, banyak yang bertikai, banyak yang tidak bertegur sapa. Dan uniknya lagi, dengan setiap orang yang punya pemahaman sendiri-sendiri, menimbulkan perpecahan di tengah umat. Dalam satu hadis, haddatsana Muhammad ibn Mathna qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Al-Hasan ibn Abi Ja'far qala haddatsana Maimun Al-Kurdi an Abi Uthman An-Nuhdi qala sami'tu Umar bin Al-Khattab, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu yaqulu fi khutbatihi, kullu munafiqin alimil lisani. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Ma'la bin Ziyad an Abi Utsman An-Nahdi qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa ala mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ma akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah al-munafiqu al-alimi wa kaifa yakunu aliman wa kaifa yakunu al-munafiq alim qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Di dalam kitab Sifatun Nifaq wa Dhammul Munafiqin karangan li Abi Bakar Al-Furyabi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis yang pertama mengatakan begini. Ketika Umar bin Khattab berkhutbah di atas minbar, Umar bin Khattab bilang, kullu munafiqin alimul lisan. Setiap yang munafik itu lisannya alim, lisannya cerdas. Tapi hadis itu kemudian diperkuat oleh kalimat yang lain dalam hadis yang lain oleh Umar bin Al-Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Yang paling aku takutkan di antara yang paling ditakuti. Yang paling aku takutkan di antara yang paling ditakuti, munafiqun alimul lisan. Al-munafiq al-alim. Wa kaifa yakunul munafiq alim, bagaimana orang munafik itu bisa alim? Maka disampaikan alimul lisan wa jahilul qalbi wal amal. Orang yang rusak amalnya, bodoh secara perbuatan dan hati dia, tapi lisannya pintar dan cerdas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, kata Allah. Ada orang-orang yang tertipu dengan lisannya manusia yang seolah-olah cerdas, tapi justru manipulatif dengan ilmu yang dia miliki. Merujuk kepada pembahasan kita yang sebelumnya, dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali Asnaful Maghrurin, orang-orang yang tertipu. Ini adalah potongan atau ringkasan dari sekian banyak isi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab ini, di dalam kitab yang kemarin kita bahas, Asnaful Maghrurin, terdapat orang-orang yang tertipu dalam perbuatan, dalam amal, min arbabil ibadat wal amal. Ada orang-orang yang tertipu dengan amalnya, ada orang-orang yang tertipu dengan ibadahnya. Nah, siapa orang-orang yang tertipu dengan amal dan ibadahnya? Yang pertama, humul fasiqun. Yang kedua, humul munafiqun. Orang fasik dan orang munafik. Humul fasiqun. Al-munafiquna humul fasiqun. Orang munafik dia fasik. Orang fasik belum tentu munafik. Orang munafik, kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik dia fasik, tapi orang fasik belum tentu munafik.
Tapi banyak orang-orang yang fasik itu yang juga munafik, meskipun tak semua. Nah, orang-orang yang tertipu itu adalah orang-orang yang seperti ini. Ketika mereka beribadah tujuannya bukan Allah, itu sudah lain cerita. Memang tak masuk dalam kategori nifak, tapi masuk dalam kategori fasik. Pertanyaannya, dari fasik bisa jadi munafik? Bisa. Bagaimana caranya? Ketika yang tadinya beribadah tidak ikhlas kepada Allah, tapi bertujuan kepentingan dunia dan mengenyampingkan Allah, maka ini bagian daripada kenifakan. Ada orang berilmu tapi tujuan ilmunya bukan untuk Allah, tapi untuk membodohi manusia atau mencari dunia atau memperjualbelikan ilmu, kata Imam An-Nawawi. Ini yang disebut dengan nifak. Maka dikatakan alimul lisan wa jahilul qalbi wal amal. Dia alim lisannya. Ini yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu yang paling ditakuti bukan Dajjal saja, kata Nabi, tapi lebih daripada Dajjal ulama al-alimus su, orang alim tapi su orangnya. Sampai kata Nabi dalam hadis yang lain, kata Nabi, munafiqu ummati. Kata Nabi, munafik daripada umatku, kata Nabi, qura'uha. Nanti akan muncul di tengah umatku yang mereka kategorinya munafik. Tapi mohon maaf, kata Nabi, qura'. Ada orang yang beramal soleh dengan qiraat Al-Quran misalkan. Membaca Al-Quran ibadah. Mendengarkan orang membaca Al-Quran ibadah. Ini perbedaan Quran dengan hadis. Al-muta'abbad bitilawatihi. Yang terikat dengan ibadah. Dapat pahala. Mendengarkan orang baca Quran pahala. Membaca Al-Quran pahala. Apalagi menghafal setingkat itu. Kemarin muncul itu kelompok yang tidak penting baca Quran, tidak penting membaca Al-Quran, tidak penting menghafal Al-Quran, tidak penting bertadabbur dengan Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu adalah tingkat pemahaman, tingkat dalam ilmu kognitif terendah. Ini kaum liberal biasa. Kata kaum liberal itu, orang yang menghafal Quran, yang bisa menghafal Quran itu tingkat kecerdasan paling rendah. Pertanyaannya dia bisa atau tidak, itu masalahnya. Karena dia tak mampu. Karena mereka anggap orang-orang yang menghafal Quran ini otaknya biasa, standarnya bawah. Justru dianggap menganalisa itu adalah otak kecerdasan tertinggi dalam tingkat kognitif itu. Kembali kepada poin tadi, mendengarkan ibadah, membaca ibadah, kemudian menghafalkan jauh lebih ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran ini tertipu? Pernah kita sampaikan dalam beberapa momen itu. Ada orang yang menjual hafalan dia. Ada orang yang menjual kecerdasan Qur'annya. Misal, diukurnya dengan dunia. Kalau kalian mau aku jadi imam masjid ini, dengan catatan standarku 2 juta. Salahkah mereka demikian? Salah. Seorang alim yang mengerti dan belajar agama, belajar Al-Quran, belajar Islam, haram hukumnya memberikan standar dalam ilmu yang dia miliki. Dalam agama. Kalau dalam ilmu yang lain itu tak urusan. Tapi dalam agama dan Al-Quran, ittafaqal ulama, Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ramadan Al-Buti, dan Syekh Al-Zahabi mengatakan orang yang memberikan standar dalam penyampaian baik ilmu Al-Qurannya, agamanya, dan diukur dengan materi sebagai standarnya, maka hukumnya haram dan berdosa. Tapi kalau dia dikasih bagaimana Ustaz? Itu tak urusan. Mau terima silahkan, tak terima tak ada masalah. Yang menjadi masalah yang memberikan patokan. Tertipu tuh dengan ibadah mereka, tertipu dengan ilmu Al-Quran mereka, tertipu dengan apa yang mereka miliki, seolah-olah Al-Quran yang dia lafazkan, ilmu Al-Quran yang dia miliki menjadi tujuan dunia. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kelak akan muncul orang-orang seperti ini yang memang menggunakan ilmu mereka untuk dunia mereka. Ini orang-orang yang tertipu. Pertanyaannya, kemana mereka? Munafikkah atau fasikkah? Mungkin munafik, mungkin fasik. Ada orang yang memperjualbelikan agama, yashtaruna bi ayati samanan qalila, kata Allah dalam Al-Quran, munafik. Tergantung pada hati dia. Maka kata Umar bin Khattab, kata Nabi dalam hadisnya, munafiqi ummati, kelak dari umatku yang munafik itu qara'uha, banyak yang bisa paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, tapi mereka jual ilmu mereka, mereka jual Al-Quran mereka, mereka jual agama mereka demi kepentingan mereka.
Itu tak salah, tak salah karena memang begitu perkataannya. Sampai dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, hal tadri man yahdumuddin, tahukah kalian siapa yang menghancurkan agama? Zallatul alim. Kecelakaan, ketergelinciran orang-orang alim. Siapa orang alim yang tergelincir di situ? Yang tergelincir karena dunia mereka terhadap ilmu mereka dan agama mereka. Ini poin penting bagi kita. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya, kata Nabi dalam hadisnya dalam kitab ini, ada orang-orang yang masuk ke dalam masjid, laisa bimu'minin. Apa kata Nabi? La ya'tiyadna 'alan nas yadkhuluna al-masajid laisa bimu'minin. Ada orang-orang yang masuk ke dalam masjid tapi bukan mukmin. Siapa mereka? Banyak. Kok ada orang muslim, ada orang mukmin masuk ke masjid tapi kok tidak dibilang mukmin, kata Nabi. Siapa mereka? Para ulama mengatakan, ulama hadis mengatakan, humul munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik. Yadkhuluna al-masajid wa laysa bimu'minin. Bukan bagian daripada orang beriman. Siapa mereka? Munafik. Siapa orang munafik yang dikatakan muslim masuk ke dalam masjid tapi tidak dikatakan mukmin? Satu, orang yang bermain-main dalam ibadah dia. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, yang ketika dia masuk dalam masjid nak salatnya main-main. Wa ta'khir fi sa'au wa ta'khuduna akhir waqtan lis-salati. Mereka mengakhirkan salat mereka dengan sengaja. Min alamatil munafiqin. Kata Nabi, orang-orang yang suka mengakhirkan salatnya atau salat yang di akhir waktu adalah salatnya orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kondisi nifak ini atau munafik ini itu di akhir zaman, kata Nabi, yang paling banyak menghuni di muka bumi ini. Baik dia muslim ataupun kafir. Masalahnya adalah bagaimana kita mengetahui orang ini munafik, orang ini tidak munafik. Tolak ukur yang pertama, at-taqwa wal iman, ketakwaan dan iman dia. Yang kedua, laisa bi ihmalin 'anid din, tidak meremehkan agama. Yang ketiga, laisa bimaksudid dunia, bukan dengan tujuan atau harapannya dunia. Bukan dengan tujuan dunia. Apa maksudnya bukan tujuan dunia? Orang-orang yang beribadah karena Allah. Yang keempat, ada orang yang beribadah tapi bermain-main. Misal, kita lihat kemalasan seseorang beribadah, itu menjadi tutup, menjadi titik poin. Yang kelima, ada orang yang bermuka dua. Yang di depan kita baik, di belakang kita tak baik. Yang keenam, orang yang suka menyebarkan atau manan, pelaku yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang dia berikan kepada orang lain. Laisa bimu'minin, bukan orang beriman. Yang ketujuh, orang yang bekerja sama dengan siapa? Dengan kafir. Orang tertipu dalam ibadah, tertipu. Dia rajin sholatnya, tapi ketika loyal dengan kafir, yang orang kafir tersebut masuk dalam kategori yang merusak Islam, mereka bukan orang beriman. Tertipu dengan ibadah, tertipu dengan ibadah. Maghrurin, mereka tertipu. Maka pada poin selanjutnya dalam bab kitab Asnaful Maghrurin ini ada yang disebut dengan al-maghruruna bil amwal. Ada orang-orang yang tertipu dengan harta. Apa maksudnya tertipu dengan harta? Ibadah menjadi titik poin untuk mencari harta. Ini poin penting bagi kita. Banyak orang memiliki harta tapi bukan bertujuan untuk ibadah. Mohon maaf, disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam contohnya, ada orang punya harta membangun masjid, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Tujuannya bukan untuk Allah. Maka muncul sejarah di dalam Al-Quran itu, ada masjid yang dibangun bukan untuk mencari ridhonya Allah, tapi justru untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Nama masjid ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai Masjid Dirar. Tahu Bapak Ibu Masjid Dirar? Siapa pendiri Masjid Dirar ini? Munafik, orang-orang munafik. Siapa mereka? Abu Ubaid bin Salul. Ketika Nabi melakukan perang Tabuk, pulang dari perang Tabuk, Allah kabari untuk menghancurkan masjid tersebut. Apa keinginannya ashabul munafiqin kepada Nabi dari berdirinya Masjid Dirar tadi? Nabi masuk dalam masjid, resmikan masjid tersebut, kemudian Nabi dibunuh di situ. Tapi Allah kasih.
Allah kasih kabar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak usah masuk ke masjid itu, hancurkan masjid itu. Nabi perintahkan kepada sahabat, sampai di Madinah, kata Nabi, hancurkan masjid Dirar yang jaraknya hanya 500 meter daripada masjid Kuba. Artinya apa? Akan banyak di akhir zaman itu masjid yang berdiri, tapi bukan tujuannya untuk Allah. Ada masjid yang dibangun untuk berlomba-lomba dalam kemegahan. Ada masjid dibangun untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih rajin, siapa yang lebih ahli dalam ibadah. Dan ini poin penting, ketertipuan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, dibangun masjid yang tinggi, tapi mereka tidak tahu apakah masjid yang mereka bangun mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan mereka, atau justru menimbulkan madarat, mafsadat bagi yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah ketika Nabi mengatakan kelak di akhir zaman, kata Nabi, muncul bangunan-bangunan masjid itu bermegah-megahan, tapi di dalamnya orang bukan beriman kepada Allah, tapi justru bermain. Orang di dalamnya la yusalli fihi bal yatabaha. Mereka justru masuk ke dalam masjid bukan untuk salat, tapi hanya untuk membangga-banggakan diri. Dan uniknya, gara-gara masjid ini, gara-gara kepengurusan masjid, banyak yang bertikai, banyak yang tidak bertegur sapa. Dan uniknya lagi, dengan setiap orang yang punya pemahaman sendiri-sendiri, menimbulkan perpecahan di tengah umat. Masjid, la masjidu ussisa ala taqwa, untuk masjid Kuba ketika itu. Kenapa Nabi bangun? Menciptakan ketakwaan. Kalau masjid dibangun bukan untuk menciptakan ketakwaan, al-maghrurun, orang tertipu dengan ibadah yang mereka miliki. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran untuk menjauhkan kita dari sifat nifaq, agar kita tidak tertipu dengan urusan-urusan dunia, agar kita tidak tertipu dengan amal-amal ibadah kita, agar kita tak tertipu dengan harta kita. Mendekatkan diri kepada Allah di akhir zaman adalah kunci terbaik. Berpegang teguh dengan nilai-nilai agama adalah kunci terbaik daripada keselamatan kita kelak di akhir zaman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.